Baik, Bu akan mengambil absen pada hari ini. Dinda Yuliasari, hadir Bu. Akhlakul Karimah, hadir Bu. Dinda Korima Putri, hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Yang laki-laki nggak ada di kelas ini? Tidak ada, Bu. Hadir, Bu. Dia ada, Bu, tapi di kamar mandi. Oh, di kamar mandi ya. Baiklah, ada yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Enggak tahu. Nah, berarti anak-anak ibu semua tidak mengulang pembelajarannya di rumah ya? Iya. Lupa, Bu, kemarin ada acara apa itu? Apakah setiap hari acaranya? Lewat, Bu. Masa ibu ada dulu, Ibu? Aku anak soleh. Anak soleh. Apakah Anda semua anak soleh? Iya, aku solehah, Bu. Solehah, nah benar sekali. Apa yang membuktikan kalau anak-anak ibu semua solehah? Sholat, Bu. Melaksanakan ibadah sholat. Jadi satu-satu patuh sama ibu dan ayah. Nah, benar sekali. Ayo, apa lagi? Mengaji, Bu. Nah, pintar. Apa lagi? Sering bersedekah, Bu. Hanya Dinda Yuliasari yang menjawab. Yang lainnya mana? Berkatanya, Bu. Nah, benar. Apa yang anak-anak ibu katakan tadi itu adalah ciri-ciri dari seorang anak soleh solehah. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang aku anak soleh. Di sini ibu ada sedikit motivasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa Anda telat? Siap ujian. Ibu ada sedikit motivasi untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu kata-katamu tidak berarti apa-apa jika tindakanmu benar-benar berlawanan. Maksudnya yaitu jika kita hanya membesarkan kata-kata kita tidak diiringi dengan tindakan, maka apa yang kita kata-katakan itu tidak akan terwujud atau terjadi. Iya, Bu. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama peserta didik dapat menganalisis salah, suka menolong orang lain dan ciri-ciri munafik. Poin pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama tentang apa? Salam. Yang kedua Suka menolong orang lain. Yang ketiga Ciri-ciri orang munafik. Munafikun. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari 3 poin ini. Yang pertama ada salam, yang kedua suka menolong, yang ketiga ciri-ciri orang munafik. Di sini Ibu ada gambar, silakan Anda lihat. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ini? Silakan angkat tangan. Ya, Dinda Korima Putri. Orang yang mencegah salam dijawabnya agak banyak, Bu. Nah, apakah itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada kali ini? Iya, Bu. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang salam. Selanjutnya gambar berikutnya, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Jadi, apa pendapat Ananda terkait gambar yang pertama dan yang kedua? Angkat tangan. Bila? Yang pertama ada anak yang menolong orang tuanya menjemput pakaian, Bu. Nah, benar sekali. Gambar yang kedua? Yang kedua orang yang tolong menolong mengangkat barang, Bu. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus tolong menolong dalam kehidupan. Dilanjutkan dengan gambar ketiga. Siapa yang paham dengan gambar ini? Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Ada dusta, khianat, ingkar. Apa maksud dari gambar ini? Itu merupakan ciri-ciri orang munafik, Bu. Nah, benar sekali. Pintar ya, Dinda. Iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, di sini Ibu ada sedikit cerita atau kisah di mana yaitu Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dengan
Abdullah bin Haris mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mendahului menyapa, Rasulullah menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskan. Dari kisah ini apa pembelajaran yang dapat kita ambil? Nggak ada yang bisa? Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil atau meneladani bahwa Rasulullah beliau menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, baik itu laki-laki dewasa maupun anak-anak. Beliau tidak memandang, oh laki-laki itu sudah besar, oh laki-laki itu sudah dewasa. Beliau mengucapkan salam terhadap seorang laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. Nah, masuk kepada poin pertama, yaitu tentang salam. Salam di sini berarti damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik, atau ucapan. Salam disampaikan ketika kita bertemu, salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah, salam diucapkan ketika masuk rumah, salam diucapkan ketika hendak bertemu orang lain, salam diucapkan juga ketika mulai menelpon. Nah, yang ini salam itu berarti damai. Dengan kita mengucapkan salam berarti kita sudah membuat perdamaian. Salam disampaikan ketika bertemu. Apakah Anda semua pernah mengucapkan salam ketika bertemu dengan temannya? Pernah, Bu. Apakah ada yang tidak pernah mengucapkan salam? Tidak, Bu. Lalu salam diucapkan ketika hendak berpamitan dan berpisah. Nah, di sini kita juga diharuskan mengucapkan salam ketika kita hendak berpamitan atau berpisah dengan seseorang. Nah, misalnya, anak ibu mau pergi ke sekolah nih, kan pamit sama orang tuanya tuh. Mengucapkan salam tidak? Iya. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Apakah anak ibu mengucapkan salam ketika masuk rumah atau tidak? Iya. Atau malah menyelonong masuk saja? Baca salam, Bu. Ketika anak ibu bertamu kepada rumah orang lain atau kepada rumah temannya, mengucapkan salam atau tidak? Mengucap Ya. salam, Bu. Bagaimana jika tidak anak ibu mengucapkan salam? Berarti kita tidak membuat perdamaian dengan orang lain, tidak sopan kita. Nah, benar sekali. Nah, perlu ditekankan bahwa salam ini penting untuk dilakukan, yaitu ketika kita bertemu, salam diucapkan ketika kita berpamitan dengan siapapun, tidak dengan orang tua saja. Misalnya kita habis bermain nih sama teman kita, alangkah lebih baiknya kita ucapkan salam ketika kita pergi atau berpisah dengan teman kita. Salam juga diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam juga diucapkan ketika kita mulai menelpon. Apakah Anda ibu pernah menelpon? Pernah. Mengucapkan salam atau tidak? Iya. Nah, benar sekali. Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepadamu. Nah, orang yang mengucapkan salam berarti dia mendoakan keselamatan bagi kita. Nah, kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita juga mendoakan keselamatan bagi orang yang mengucapkan salam. Berarti mengucapkan salam di sini saling mendoakan keselamatan bagi satu sama lain. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam maka hukumnya wajib kita menjawabnya. Nah, jika ada orang lain yang mengucapkan salam, maka kita wajib untuk menjawabnya. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, suka menolong orang lain. Siapa yang tahu apa itu menolong orang lain? Yes, Mani? Saling membantu dan meringankan beban orang lain, Bu. Nah, pintar, Cindy. Ada lagi? Sama dengan Cindy. Oh, sama dengan Cindy. Mirip dong. Jadi, menolong orang lain itu kita membantu sesama atau meringankan orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita. Di sini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa di sini Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan. Nah, misal anak ibu sedang ujian, lalu ada temannya meminta tolong, meminta jawabannya. Apakah itu Tidak menolong dalam kebajikan? Tidak, Bu. Nah, hal seperti itu tidak dibolehkan ya. Tolong menolong yang dibolehkan di sini yaitu dalam hal kebajikan. Misalnya, temannya lupa membawa pensil lalu dia meminjam. Apakah itu sudah berarti kita menolong teman? Sudah, Bu. Lanjut pada ciri-ciri munafik atau poin kita yang ketiga pada hari ini. Munafik berarti bermuka dua, munafik juga berarti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam artinya tidak. Ada yang munafik di sini? Tidak. Berarti apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri munafik itu ada 3. Yang pertama, jika ia berkata berdusta. Yang kedua, Jika dipercaya dia khianat, yang ketiga. jika berjanji dia ingkar. Nah, benar sekali. Ciri-ciri munafik ada 3. Yang pertama, jika ia berkata ia berdusta. Jika ia berkata tidak yang sebenarnya dia katakan, maka itu sudah menjadi ciri-ciri orang yang munafik yang pertama. Nah, untuk menghindari itu, maka hindarilah perbuatan berbohong. Berbohong kepada siapa saja? Berbohong kepada Allah, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman. Nah, berarti di sini kita dilarang untuk Berbohong. Nah, yang kedua, jika ia berjanji ia mengingkari. Maksudnya apa? Jika kita tidak bisa menepati janji tersebut, sebaiknya kita tidak berjanji. Siapa di sini yang berjanji lalu ia mengingkari? Tidak ada? Kadang, Bu. Ada ya. Mulai sekarang nggak boleh lagi ya. Karena itu termasuk ciri-ciri dari orang munafik. Apakah anak ibu mau dikatakan Tidak, Bu. munafik? Tidak. Tidak ya. Ciri-ciri yang ketiga, jika izin bertanya, bagaimana jika kita sudah berjanji nih Bu, tapi pada saat hari kalau acara itu misalkan kita emang nggak bisa datang, bagaimana? Nah, kita munafik kita Bu. Enggak. Nah, kita bilang sama teman kita itu bahwa kita kalau kita sudah terlanjur berjanji, lalu kita tidak bisa datang, kita bilang sama teman kita itu, maaf ya, saya nggak bisa datang soalnya saya ada acara lain. Bilang gitu supaya kita tidak dibilang orang munafik atau bagian dari ciri-ciri orang munafik. Abu, ya? Jadi munafik ini yang nilainya teman atau nilai semua? Ciri-cirinya kan sudah ada. Dari ciri-ciri ini kita bisa berpedoman. Itu diri kita sendiri yang tahu. Apakah kita berbohong? Berbohong ada orang lain tahu kalau kita nggak tahu. Kalau nggak kita bilang sama teman kita. Misalnya teman kita nanya, apa kamu sholat subuh tadi? Yang tahu itu diri kita sendiri pertama ya, lalu orang tua di rumah. Nah, kalau kita berbohong, berarti berdosa dong. Iya, berarti nggak boleh ya. Selanjutnya, jika dipercaya ia berkhianat. Maksudnya yaitu jika seseorang mempercayai kita, lalu kita berkhianat. Itulah ciri-ciri dari munafik yang disampaikan Rasulullah SAW. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini pembelajaran kita, apakah ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Ibu yang akan bertanya. Tanya apa, Bu? Kita angkat tangan ya. Kalau ada yang angkat tangan, siap-siap aja Ibu. Kalau tidak tahu bagaimana, Bu? Kalau tidak tahu berarti tidak menyimak Anda. Oh, begitu ya, Bu. Ya, begitu. Baiklah, apa arti dari salam? Assalamualaikum. Ya, Ufan. Sama, Ibu. Benar sekali, pintar ya. Dapat aplaus ya, Bos. Hebatnya aplaus. Pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri dari orang munafik? Ya, Cindy? Berbicara selalu berbohong. Pertama, Berdusta. ketiga, Berkhianat. nah, benar sekali. Jadi Ibu harapkan pembelajaran kita pada kali ini mohon diulangi ya, jangan sampai tidak diulangi seperti pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk tugasnya di rumah, Bu silahkan buka LKS halaman 17, silahkan dikerjakan di rumah dan akan Ibu tagih minggu depan ya. Ya, Bu. Jangan lupa untuk membaca sedikit pembelajaran kita pada minggu depan. Baiklah, sampai
sampai di sini saja pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.